Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur dan berkat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang paling utama, nikmat iman dan Islam, nikmat ukhuwah, nikmat kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul dalam kajian kita di waktu duha ini menjelang siang. Ini silaturahim saya yang pertama setelah sekian lama di Masjid Syarif ini. Rasanya udah lama nggak mampir ke sini, alhamdulillah ada kesempatan lagi. Tahu-tahu mohon maaf ya kalau suaranya agak kurang keras ya, karena emang baru terserang flu lumayan 3 hari ini. Saya diminta bahas sedikit tentang bagaimana sih mindset pemuda muslim ya. Bagaimana sih pemuda muslim itu harusnya berpikir, bagaimana mereka seharusnya, ya kita kan kalau berpikir itu berarti efeknya kepada semua perbuatan kita ya, karena manusia itu berpikir dulu baru berbuat. Nggak ada manusia yang berbuat sesuatu secara acak, secara random ya, dimana-mana semua orang pasti berbuat sesuatu karena ada alasannya. Bahkan dalam salah satu buku motivasi ada yang sebenarnya penulisnya orang barat, tapi menurut saya cukup jitu. Kata beliau, bahkan ketika orang berbuat sesuatu yang salah, dia nggak akan melakukannya sebelum mencari pembenarannya. Jadi sebelum berbuat salah itu, otak kita nih muter dulu, nyari pembenarannya apa, baru kita berbuat. Jadi kalau kita bilang bagaimana cara pemuda muslim berpikir, maka sebenarnya kita juga membicarakan bagaimana pemuda muslim berbuat. Karena kita ini, sekali lagi kita manusia. Kita manusia yang punya akal, yang bergerak karena akal, bukan karena insting. Ya, ini harus didudukkan dulu, bahwa manusia itu bergerak karena pikirannya, karena akalnya, bukan insting. Kalau binatang itu karena insting. Ya, ada orang mengatakan induk singa pun sayang sama anaknya, betul. Tapi induk singa sayang sama anak karena insting, bukan karena akal. Insting yang mengatakan bahwa dia harus menjaga anaknya sampai usia sekian. Begitu anaknya sudah bisa berburu sendiri, putus hubungan antara induk dan anak. Itulah binatang. Ya, burung juga demikian. Ya, anak-anaknya begitu baru menetas dari telurnya dikasih makan, sampai waktunya dia harus terbang. Kalau dia nggak bisa terbang ya mati aja, selesai. Putus hubungan antara induk dan anak. Tapi manusia nggak begitu. Kalau manusia, dulu kita dipelihara oleh orang tua kita, dirawat orang tua kita, maka akan ada masanya di mana kita harus merawat orang tua kita. Kenapa? Karena kita punya akal. Akal kita ngerti hutang budi. Akal kita mengerti kebaikan. Ya. Ini penting sekali. Penting sekali memahami betapa dahsyatnya kekuatan pikiran. Karena kalau pikiran kita sudah lemah, sudah salah, sudah kalah, nggak mungkin menang. Kalau teman-teman lihat zaman saya kecil dulu, petinju nomor 1 itu Mike Tyson. Ya, Mike Tyson. Teman-teman lihat deh video pertarungan Mike Tyson di YouTube. Kalau menurut saya 90% lawannya udah kalah sebelum bertanding. Kenapa? Dipelototin dulu. Pelototannya Mike Tyson itu gak ada duanya deh. Gak ada duanya. Kalau saya sih udah kalah duluan. Dipelototin kayak begitu. Tatapan membunuh. Ya. Nah disitulah kekuatan pikiran. Kalau pikiran sudah menang, kemungkinan besar bisa menang. Kalau pikiran sudah kalah, kemungkinan besar akan kalah. Ya. Nah lalu gimana sih cara seorang pemuda muslim berpikir? Sebenarnya nggak ada segmen pemuda sih ya. Sebenarnya kalau dibilang segmen pemuda, pada dasarnya semua muslim harusnya berpikir dengan cara yang sama. Tapi memang pemuda itu punya keunggulan. Nanti saya jelaskan di bagian akhir. Ya, sebentar aja. Nah, saya ingin mengutip satu ayat saja dari surat ke-16, surat An-Nahl ya. Surat An-Nahl, surat ke-16 ayat 65.
Innallaha anzala minas samaa'i ma'an fa ahya bihil ardh ba'da mautiha. Sungguhnya Allah menurunkan dari langit air hujan, ya. Dan kemudian dia bisa menghidupkan bumi yang tadinya mati. Ya. Perumpamaan ini, tamsil yang satu ini banyak sekali terdapat dalam Al-Quran. Di surat An-Naba juga ada, ya, bagaimana Allah menurunkan minal musyrati ma'an sajjaja linukhrija biha habban wa nabata wa anzal, dan seterusnya. Ya, wa jannatin alfaf, dan kebun-kebun, ya. Jadi dari bumi yang sudah kering mati turun hujan, tiba-tiba hidup kembali. Kenapa dia diulang-ulang terus? Ada pelajaran apa? Ya, di akhir ayat tadi surat An-Nahl tadi, wa inna fi dzalikum la ayatal liqaumi yasma'un. Ini di dalam cerita ini ada tanda-tanda bagi orang-orang yang mendengarkan. Ya. Apa sih maksudnya? Kenapa Al-Quran banyak bercerita tentang bumi yang sudah mati dikasih hujan hidup kembali? Sebagian ulama mengatakan itulah tamsil agama, itulah analogi dari agama Islam. Jiwa yang sudah mati disiram oleh agama Islam hidup kembali. Kalau nggak percaya, coba baca bagian awal ayat-ayat sebelum ayat 65 tadi di surat An-Nahl, cocok. Ya. Orang-orang yang zalim, orang-orang yang menganggap yang menyembah berhala, orang-orang yang menganggap Allah itu punya anak-anak perempuan, mereka ini kata Allah, kalau Allah mengazab manusia karena kezalimannya, maka pasti nggak ada sisanya manusia. Saking banyaknya zalimnya manusia. Ya. Tapi kemudian Allah kirimkan Nabi dan Rasul, Allah kirimkan Al-Quran, baru turun ayat yang tadi terakhir, ayat 65. Ya. Nah inilah. Nah oleh karena itu kalau ditanya bagaimana sih seorang pemuda muslim berpikir, atau lebih general lagi bagaimana sih seorang muslim berpikir, orang muslim itu berpikir, kalau saya pakai satu kata yang paling sederhana, seorang muslim itu berpikir dengan jiwa yang hidup. Jiwa yang hidup itu gimana sih? Macam-macam, yang penuh gairah, yang bergerak, yang nggak diam saja, ya, nggak tenang-tenang saja. Sekarang muncul lagi pertanyaan yang sudah saya jawab di buku saya tahun 2010. Saya nulis buku Islam Liberal 101. Sekarang muncul lagi pertanyaan. Pertanyaan apa? Emang Tuhan perlu dibela? Tuhan nggak perlu pembelaan kita, maka kita nggak perlu bela Tuhan. Jawaban sederhana saya adalah kalau logikanya kayak begitu, maka nggak perlu sholat. Kenapa? Allah nggak butuh sholat antum. Nggak perlu saum, karena Allah nggak butuh sholat. Kan dari dulu kita nggak pernah beramal karena Allah butuh amal kita. Dari dulu kita beramal karena kita butuh amal kita. Kita membela Allah karena besok-besok di akhirat kita harus punya hujah di hadapan Allah. Nanti kalau Allah nanya, engkau cinta aku apa enggak? Bisa bohong kan nanti? Nggak bisa, nggak ada buktinya di dunia. Ini yang saya bilang jiwa yang nggak hidup. Anda mengaku mencintai Allah, Allah dihina, diem baik. Itu jiwa sudah mati duluan. Sebelum ajal dia mati. Ya. Orang tua kita dihina, kita tenang-tenang aja. Ya tenang aja. Saya tahu orang tua saya siapa. Ente bukan pemuda, ente bukan manusia. Lihat betapa hidupnya jiwa seorang muslim ketika Rasulullah SAW mengatakan, kalau lihat kemungkaran, cegah dengan tangan. Siapa yang bisa kayak begitu? Bukan yang penakut, bukan yang inferior, bukan yang pengecut, bukan yang merasa lemah, tapi yang paling kuat. Ada golongan yang keduanya lagi. Kalau nggak bisa, cegahlah dengan lisan. Nggak bisa lagi, tolak dengan hati, dan itu selama-lamanya iman. Tolak dengan hati. Namanya hati menolak, kira-kira mukanya cemberut apa enggak? Atau lempeng-lempeng aja? Kalau namanya hati menolak, muka berpaling, wajahnya merah, makan gak enak, tidur kurang, itu namanya tolak dengan hati. Jadi kalau kita bilang kita marah lihat Palestina diperlakukan seperti itu, Suriah seperti begitu, saudara-saudara kita di Myanmar seperti kayak gitu, makannya masih 8 jam, tidurnya masih 8 jam, makannya masih nambah 2 kali. Mohon maaf, batas bawah dari iman adalah menolak dengan hati. Saya khawatir yang itu nggak termasuk.
Yang diajarkan dalam Islam itu adalah jiwa yang hidup, jiwa yang tumbuh. Kalau sudah tumbuh nanti dia berbuah, nanti dia nular ke orang lain. Buah itu jatuh, tumbuh lagi di pohon tempat lain. Itulah jiwa yang hidup. Kalau ditanya seperti apa cara seorang mukmin, seorang muslim jiwanya seperti apa? Menurut saya jiwa yang hidup. Dia berpikir dengan jiwa yang hidup, dengan akal yang berbunga kemana-mana, dengan hati yang mendebu-debu, ya, nggak tenang-tenang saja. Hari ini kesibukannya apa? Nggak ada kesibukan. Ya, anak muda atau bukan? Digaliin ya kuburnya sekalian. Masa ada anak muda satu hari nggak ada kerjaan? Jangan kayak Sinchan. Sinchan tuh ditanya apa kesibukan hari ini? Jam 7 jalan-jalan, jam 9 guling-guling, jam 10 makan, jam 12 makan siang. Ya. Jiwa yang hidup nggak begitu. Yang saya khawatirkan sekarang jiwa kita dirusak sama apa? Sama dunia maya. Dunia maya itu dunia palsu. Mohon maaf kalau ada yang namanya maya ya. Maya di situ maksudnya artinya palsu. Kebalikan dari dunia nyata. Dunia maya, kalau kelamaan di dunia maya, saya juga aktif di dunia maya. Tapi jangan kelamaan. Kalau kelamaan di dunia maya, dunia palsu. Lama-lama antum jadi manusia palsu. Kayak apa sih manusia palsu? Contoh, beredar di video penderitaan anak-anak di Suriah. Ada anak di Suriah kehilangan orang tuanya, lagi menangis dengan wajah debu di mana-mana, nangis dan nyari orang tuanya. Apa komentar kita? Kita pasang emot nangis. Pertanyaannya nangis nggak? Enggak. Selesai pasang emot, antum udah pindah ke berita berikutnya. Itu manusia palsu, jiwanya nggak hidup. Ya, jiwa yang hidup itu bisa menangis beneran, bisa menangis saatnya menangis, tahu rasanya menangis, tahu rasanya marah, tahu rasanya senang. Itu jiwa yang hidup. Jiwa yang mati, pasang emot, skip, pindah ke berita berikutnya. Ya Allah, saya bisa berdoa. Enggak. Ada orang tua saudara kita wafat, tiba-tiba ada yang nulis innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Sisanya kopas. Berdoa enggak, takziah kagak, apalagi ngantar ke kuburan. Padahal itu semua sunahnya. Itu semua yang diperintahkan. Enggak ada perintahnya kopas. Ya, enggak ada perintah kopas, itu enggak ada. Tapi jiwa kita mati gara-gara kita sering kopas. Ya. Jangan sampai kayak begitu. Ya, jangan sampai kayak begitu. Jadilah jiwa yang hidup, yang tahu rasanya marah, tahu rasanya sedih, tahu menangis betulan, ya. Tahu rasanya menghadapi tantangan, berani menghadapi tantangan, berani menghadapi apa yang ditakuti. Orang berani itu bukan orang yang nggak pernah takut, tapi yang tahu apa yang ditakuti dan dia maju juga. Tadi disebutkan beberapa contoh pemuda muslim, saya jelaskan satu saja. Kemarin saya baru pulang dari umroh, kita mampir ke makam syuhada Uhud. Salah satu sahabat yang paling utama yang wafat di perang Uhud selain Sayyid Syuhada yaitu Hamzah bin Abdul Thalib radhiyallahu anhu. Ada satu sahabat yang paling utama yaitu Mus'ab bin Umair radhiyallahu. Mus'ab ini adalah bisa dikatakan orang yang mengislamkan Madinah sebelum Rasulullah datang. Rasulullah SAW datang, hampir semua orang Madinah sudah menjadi muslim. Mus'ab ini adalah laki-laki paling parlente, paling ganteng, paling wangi, paling bagus pakaiannya. Kalau dia melamar perempuan gak ada yang nolak. Tapi dia masuk Islam. Gara-gara dia masuk Islam, dipenjara oleh ibunya sendiri, sampai akhirnya ibunya menyerah, dilepaskan saja. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan dia pergi ke Madinah, ngajar di sana selama setahun. Begitu Rasulullah datang, udah hampir semua penduduk Madinah masuk Islam. Nah di perang Uhud lah beliau wafat. Bagaimana wafatnya? Dia pegang bendera. Jadi dalam peperangan zaman jahiliyah dulu harus bawa bendera. Bendera ini penting. Ya. Ditebas tangan kanannya, dia pegang bendera dengan tangan kiri. Ditebas tangan kirinya, dia peluk dengan sisa tangannya. Kemudian ditebaslah dia sampai mati. Dia meninggal dalam keadaan tertelungkup menjaga bendera, seolah-olah benar-benar nggak mau bendera diambil orang.
Itulah Mus'ab bin Umair. Rasulullah SAW sedih sekali melihat jenazah beliau. Kenapa sedih? Karena nggak ada kain yang bisa menutup jenazah beliau dengan sempurna. Kalau ditutup kepalanya, kakinya terbuka. Kalau ditutup kakinya, kepalanya terbuka. Akhirnya kepalanya, bagian atas badannya ditutup dengan kain, bagian bawahnya ditutup dengan rumput. Itulah jenazah Mus'ab bin Umair. Dimakamkanlah di suatu tempat. 40 tahun, sekitar 40 tahun setelah peperangan Perang Uhud, ya, pada saat itu zamannya Muawiyah sebagai khalifah, beliau ingin membangun saluran air lewat daerah Uhud tadi. Maka makam syuhada Uhud harus dipindahkan semua. Jadi kalau teman-teman pergi ke Uhud sekarang, makam syuhada Uhud itu adalah hasil pindah. Tadinya tempatnya sebelah sono lagi, susah ngejelasinnya. Pokoknya pindah ya gitu ya. Tahu teman-teman apa yang terjadi ketika dipindahkan jenazahnya? Satu persatu jenazahnya masih mengalirkan darah. Masya Allah. Itulah makanya para syuhada tidak boleh dibilang sudah mati, mereka masih hidup. Mereka masih hidup, cuma kita nggak tahu aja bagaimana berbicara dengan mereka. Termasuk jenazahnya Hamzah. Jadi ketika menggali, paculnya tuh kena sedikit paha Hamzah dan masih berdarah, keluar darah. 40 tahun setelah perang Uhud. Banyak yang nggak tahu sejarah ini. Itulah jiwa yang hidup nggak pernah mati. Saya khawatir karena melihat sekarang banyak orang yang mati sebelum ajalnya tiba. Mudah-mudahan kita nggak termasuk di antara mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.